I'm ready to expand. Multimedia bisa bantu. Dan khusus bulan April, kita masuk pada tema yaitu tantangan untuk ekspansi. Katakan tantangan. Tantangan untuk ekspansi. Saya percaya kalau tanya siapa yang mau ekspansi, usaha, pekerjaan, bisnisnya yang mau ekspansi, bisa lambaikan tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setiap kita pingin untuk ekspansi. Minggu yang lalu kita sudah belajar apa yang menjadi tantangan untuk kita mengalami ekspansi. Ada 3 hal. Dengan cepat Pastor preview sedikit. Yang pertama adalah orang sulit mengalami ekspansi karena alasan. Katakan alasan. Begitu banyak alasan dalam hidupnya. Dia menyalahkan pasangannya, dia menyalahkan orang tuanya, dia menyalahkan kakak adik, menyalahkan orang-orang di sekitar, menyalahkan cuaca, bahkan tidak sedikit menyalahkan Tuhan karena dia nggak bisa ekspansi. Hal yang kedua adalah orang yang tidak mengalami ekspansi karena begitu banyak label yang melekat dalam hidupnya. Yang berkata engkau tidak layak, engkau tidak akan berhasil, engkau lahir bukan dari keluarga yang berada, engkau hanya akan jadi orang yang biasa-biasa saja. Bahkan kemarahan, kekecewaan, semua itu kumpul jadi satu, membuat orang tersebut sulit untuk mengalami ekspansi. Dan hal yang ketiga yang minggu lalu kita bahas, karena ini seri berangkaian sampai akhir bulan. Yang ketiga adalah ada orang-orang yang berani mengampuni, memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada dirinya. Tetapi tidak sedikit orang yang berani mengampuni tadi, tidak berani mengampuni dirinya sendiri ketika membuat kesalahan. Dia tidak berani memaafkan dirinya. Nah, 3 hal ini yang minggu lalu sudah kita bahas, yang menghalangi atau tantangan untuk kita mengalami ekspansi. Hari ini kita akan belajar hal yang baru tentang tantangan untuk mengalami ekspansi dan apa yang harus kita lakukan. Yaitu kita akan belajar bagaimana setiap kita berkembang. Banyak orang belum mengalami ekspansi, mengalami perkembangan karena kekurangan. Katakan sama-sama kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan yang pertama adalah kekurangan keahlian. Amsal 22 ayat 29 firman Tuhan berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam, yuk kita baca sama-sama, sudah ada di layar, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya percaya setiap kita ingin berdiri, presentasi, menjelaskan sesuatu di hadapan raja-raja. Yang setuju katakan amin. Tapi menjadi pertanyaan berikut, apakah itu bisa terjadi? Dalam terjemahan English version dikatakan, do you see a man skillful in his work? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Artinya apa? Perlu digarisbawahi kata a man skillful. Banyak orang ingin mengalami ekspansi tapi tanpa menyadari bahwa dia tidak melatih skillnya dia. Yes, promosi bisa datang. Orang sering katakan, kapan ya saya dapat promosi? Ingat baik-baik. Orang yang beruntung adalah kombinasi bukan promosi, tetapi kombinasi dari kesiapan ditambah dengan kesempatan. Katakan sama-sama, kesiapan ditambah kesempatan, itulah keberuntungan. Sebab tanpa persiapan, tanpa skillful, sesuatu yang dipercayakan kepada kita, tinggal tunggu waktu. Hal itu tidak akan jalan. Saya ingat ketika ada orang yang pingin ke luar negeri, pingin pelayanan ke luar negeri, nggak ada yang salah dengan mimpi. Tapi saya mau katakan bahwa sebelum kita ke luar negeri atau sebelum kita rindu memiliki mobil, bolehkah kita belajar untuk menyetir mobil itu? Bolehkah kita belajar untuk setidaknya at least kita bisa bahasa Inggris? Jangan nanti pada saat kita pergi ke sana justru kita kesasar. Seorang yang skillful adalah orang yang diberikan satu hal yang sederhana, itu bisa menjadi hal yang luar biasa di tangannya. Yang setuju katakan amin.
Orang yang sulit untuk mengalami ekspansi, dia kekurangan 3 hal ini yang menjadi nilai di rumah ini. Yang pertama adalah lack of competence. Bisa next slide. Terus yang iceberg ya. Competence itu hanya sama seperti gunung es yang ada di bagian atas. Kalau kita hari-hari ini sudah punya skill, sudah punya competence itu, ingat baik-baik untuk membawa kita naik lagi kepada ekspansi berikut adalah komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Seseorang yang kekurangan komitmen di dalam pekerjaan, dia bisa kerja dengan baik. Tapi kalau diminta, oke, datang kantor on time, kita mau meeting, mau ketemu klien, kita mau ini, kita nggak bisa on time. Percaya job itu akan hilang. Dan itu nggak bisa kelihatan di awal. Itu akan kelihatan ketika berjalan waktu. Dan hal yang ketiga adalah karakter. Katakan sama-sama karakter. Karakter inilah yang menjadi pembeda ketika masalah itu tiba. Ketika semua yang kita rencanakan tidak berjalan dengan baik, kita pingin ekspansi, tapi masalah begitu banyak. Karakter inilah yang akan membuat pembeda kita bisa ekspansi atau tidak. Amin. Dan begitu banyak orang yang awalnya datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Aku kalau Tuhan percayakan beri kesempatan untuk bekerja, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Lewat 6 bulan tanya, gimana kerjanya? Mohon maaf Pastor, udah pindah kerja saya. Kayaknya gak cocok di situ Pastor. Kalau kita kekurangan 3 hal ini, akan sulit untuk kita bisa ekspansi. Makanya nilai di gereja ini, setiap hamba-hamba Tuhan akan melayani, kita punya syarat 3C ini. Yang pertama adalah karakter. Kita rindu orang-orang memiliki karakter untuk melayani Tuhan. Bukan mengenai kaya atau miskin, tetapi punya karakter dalam hidup dia. Orang-orang yang punya komitmen dan orang-orang yang punya kompetens, punya skill. Amin. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji. Katakan janji-janji. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saya garis bawahi kata janji-janji. Siapa di sini yang senang atau pernah menerima setidaknya satu janji? Waktu engkau beribadah janji dari Tuhan. Pernah? Setiap kita senang untuk menerima janji. Bahkan Pastor coba buat summary tentang janji-janji ini di dalam Ulangan 28 ayat 3 sampai dengan 13 seperti ini. Diberkati di kota maupun di ladang. Yuk sama-sama kita baca ini biar ini menjadi berkat kita. Kalau Anda belum pernah menerima janji Tuhan, kita akan baca apa yang menjadi janji Tuhan. 2, 3. Diberkati di kota maupun di ladang. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakul dan adonanmu. Diberkati waktu masuk maupun keluar. Next, Tuhan akan menghalau musuh-musuhmu. Tuhan akan membuka perbenaran yang melimpah dan memberkati pekerjaan kita. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Inilah janji-janji yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kita yang percaya. Makanya gereja ini percaya bahwa akan terjadi ekspansi yang luar biasa. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Tetapi Tuhan gak mau kita berhenti hanya merenung janji itu. Berpikir tentang janji itu. Tapi Tuhan mau kita lebih lagi. Lanjut di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 dikatakan seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Next. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri
ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Judul hari ini untuk kita mengalami expanse adalah tambahkan. Katakan kiri kanan, tambahkan. Kenapa kita harus tambahkan? Sebab 2 Petrus tadi katakan, iman aja nggak cukup. Iman tambahkan kebajikan. Kebajikan harus tambah pengetahuan. Makanya gereja ini mendorong Bapak Ibu sekalian, rumah ini mendorong Bapak Ibu sekalian untuk terus dari iman kita sudah diselamatkan, berpindah dari gelap kepada terang. Bukan hanya berhenti di situ, tambahkan pengetahuan. Tambahkan kebajikan. Tambahkan penguasaan diri. Tambahkan ketekunan. Tambahkan kesalehan. Tambahkan kasih. Kasih kepada saudara-saudara, akhirnya kasih kepada semua orang. Kalau itu terjadi, firman Tuhan yang katakan 2 hukum yang paling utama, love God and love people, itu terjadi. Amin. Dan itu menjadi bagian dari setiap kita yang rindu untuk mengalami ekspansi. Amin. Katakan kiri kanan, tambahkan. Ada 2 hal dengan cepat dan sederhana pastor akan bagikan yang perlu kita tambahkan dalam hidup kita. Kalau engkau ingin mengalami ekspansi yang dari Tuhan. Yang pertama adalah tambahkan pay the price. Katakan kiri kanan, bayar harga. Harusnya kita udah berhasil. Harusnya kita sudah di titik, bukan di titik ini lagi, bukan di titik, tapi sudah di sini. Tapi terkadang kenapa kita nggak capai titik ini? Karena kita nggak berani bayar harga. Kalau saya sedikit mundur balik ke belakang, awal mula saya mengalami pertobatan. Saya datang ke sebuah ibadah. Dan waktu di ibadah itu saya dilawat Tuhan. Saya sebagai jemaat baru bertobat, baru terima Tuhan. Dilawat di sebuah ibadah. Dan tiba-tiba ada suara katakan seperti ini. Apa yang ada kepada hamba Tuhan itu, pengurapan yang ada atas hamba Tuhan itu, ada padamu. Saya begitu senang. Tapi ada kata berikut yang katakan ini. Yang membuat engkau berbeda dengan dia adalah dia sudah bayar harganya dan engkau belum bayar harganya. Saya nangis dengan Tuhan. Saya nangis, saya tanya Tuhan bagaimana saya harus bayar. Pay the price. Dan seiring dengan waktu berjalan dari 2005 sampai 2016. Kurang lebih 11 tahun saya bertobat dan mulai melayani Tuhan. Seiring dengan waktu sampai di satu titik. Pastor Andi panggil saya dan katakan, ini sudah waktunya Chan, jangan lari lagi. Jujur saya mau katakan, saya enggak langsung, yes! Yang saya lakukan adalah no. Jangan dulu Pastor. Saya baru umur 38 waktu itu. Saya pingin enjoy, saya pingin, mohon maaf saya mau katakan kumpul duit dulu. Karena saya tahu perkataan ini sudah waktunya, saya harus melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan bagi saya no, saya enggak mau. Kasih waktu 2 tahun. Justru istri saya yang waktu itu sempat menolak kencang. Dia yang duluan katakan, iya ini udah waktunya. Saya enggak. Saya mau katakan itu terjadi bulan April seperti ini. Di tahun 2016. Dan saya berdoa lama, cukup lama Pastor Andi gak panggil saya. Cukup lama, kurang lebih 6-7 bulan. Sampai di satu titik. Di Jakarta, kami di ibadah Encounter Night. Yang datang Encounter Night, hari Jumat kemarin bisa lambaikan tangan? Hari Kamis, iya. Luar biasa dahsyat lawatan Tuhan. Saya dilawat di Encounter Night. Tapi kali itu berbeda saya dilawat, karena apa? Orang yang berdiri di depan, hamba Tuhan yang berdiri di depan gak pernah selama kurang lebih dari 2010 sampai 2016 pelayanan bersama-sama dengan Pastor Andi di gereja. Hamba Tuhan itu diundang di gereja kami di Jakarta. Tapi hari itu dia diundang. Dan waktu dia lagi khotbah, dia lagi penyembahan hadirat Tuhan begitu kuat. Saya di depan karena koordinator ibadah raya. Tiba-tiba suara yang sama.
Katakan, kamu ingat dulu pernah saya katakan, apa yang ada di orang itu ada di kamu. Yang menjadi pembedanya, kamu belum bayar harganya, sementara dia sudah bayar harganya. Saudara, itulah menjadi titik awal saya tersungkur di karpet. Dan saya katakan, yes Tuhan, aku mau bayar harganya. Aku mau melepaskan yang selama ini aku pegang yang berharga. Aku mau ikut Tuhan, mau apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mulai hari itu, akhirnya kami memutuskan menjadi full time dan 2017 dikirim ke Manado untuk pengembalaan. Semua karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jangan beri biasa-biasa. Beri yang ekstra. Amin. Kita melayani kadang-kala, aduh udah capek. Belum lagi udah mulai pegel nih kaki. Udah seharian bekerja. Ngapain lagi harus melayani? Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. 1 mil. Beranikah kita berjalan 2 mil? Bayar harga. Bahkan ada satu cerita yang luar biasa. Bagaimana seorang wanita di dalam Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9. Tapi saya hanya akan lompat-lompat saja. Di ayat 3 dikatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa 1 buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya. Jadi dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus. Waktu minyak itu dicurahkan di atas kepala Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus marah semua. Pemborosan, kenapa itu harus dilakukan? Tapi Yesus menghargai wanita ini di ayat 8 dan 9, sebelum ayat 8 dan 9. 1 botol minyak narwastu di zaman itu. Untuk penuh botol narwastu, orang yang bekerja, standar gajinya harus dikumpul setiap bulan dia terima gaji. Harus dikumpul selama 12 bulan, gajinya gak dipakai buat apa-apa. Dibeliin minyak narwastu. Setelah dibeliin minyak narwastu, yang dilakukan adalah dimasukin ke botol sedikit demi sedikit. Selama 12 bulan baru botol itu akan penuh. Dan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Dia pecahkan itu. Dia hanya tuangkan sekali saja yang dia bekerja selama 1 tahun. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ada sesuatu yang mahal yang berani dilakukan oleh wanita ini. Dan ayat 8 dan ayat 9 firman Tuhan berkata, ketika terjadi perdebatan antar para murid, Yesus bilang seperti ini. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Benar, karena ini sudah mau Paskah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Pastor challenge, pay the price. Berani bayar harga, sehingga akan dicatat di dalam sejarah keluargamu. Akan dicatat di dalam sejarah kantormu. Akan dicatat oleh teman-teman pelayananmu. Bahwa ada orang, satu pribadi, satu keluarga yang berani bayar harga untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pay the price. Tutup mata sebentar, saya ditaruhkan untuk berdoa. Tuhan Yesus, ada hal-hal yang berharga bagi kami. Yang sebenarnya Tuhan meminta hal itu. Ini bukan berbicara tentang materi. Tetapi ada bagian-bagian dalam hidup kami yang Tuhan ingin untuk kami berikan kepada Tuhan. Sore malam hari ini berikan keberanian kepada kami. Sama seperti wanita itu berani memecahkan yang selama ini dia simpan yang berharga untuk diberikan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukannya, Tuhan akan izinkan untuk kami mengalami ekspansi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hal yang kedua dan menjadi hal yang terakhir adalah
Sacrifice, katakan sama-sama sacrifice. Berkorban. Kalau pay the price adalah sesuatu yang mahal yang kita kasih. Tapi pay the sacrifice, tadi pay the price sesuatu yang mahal kita kasih. Tapi sacrifice bukan hanya yang mahal, tapi semuanya. Katakan semuanya. Waktu kita kasih sakit, tidak mudah. Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup dan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Gak enak di atas kayu salib. Bahkan firman Tuhan yang lain katakan dia menjadi kutuk. Dia tergantung di atas kayu salib, yang dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dengan dia menjadi kutuk. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan 24 berkata seperti ini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberikan contoh, teladan bagaimana di atas kayu salib Dia korbankan bukan hanya yang baik, bukan hanya yang mahal, tapi hidupnya dikorbankan buat kita. Bukankah kita sangat berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan mau melakukan itu? Amin. Jumat nanti kita akan memperingati Paskah. Biarlah beberapa waktu, beberapa hari ini renungkan setiap kebaikan Tuhan, dan Pastor mendorong untuk hadir di ibadah karena teman-teman Jakarta, Manado, Bekasi sudah berkolaborasi untuk satu Paskah yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita rindu ajak teman keluarga untuk datang beribadah di tempat ini. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mengalami kasih Kristus. Menghargai pengorbanan Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang paling terakhir, Pastor akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Di sini ada dua cairan. Yang pertama adalah teh dan yang kedua adalah kopi. Yang senang minum teh bisa angkat tangan? Wow, ada beberapa orang senang minum teh. Yang senang minum kopi, angkat tangan. Wah, lebih banyak lagi. Luar biasa. Kalau bertanya kepada orang yang suka minum teh, kenapa tidak suka minum kopi? Jawaban yang paling sederhana, kenapa seseorang tidak suka minum kopi? Karena kopi itu pahit. Kopi itu pahit. Dan ketika, mungkin ada beberapa dari Anda, kalau kemarin Pastor Andi cerita tentang trauma dengan sushi, dengan wasabi, mungkin ada beberapa orang dari kita, enggak, waktu saya minum kopi, asam lambung saya langsung naik. Waktu saya minum kopi, saya enggak bisa tidur. Pokoknya kopi enggak mau. Dan lebih lagi, pahit. Kopi Toraja, pahit sekali. Dan kita katakan, saya enggak mau minum kopi lagi. Saya hanya mau minum teh. Berapa banyak kita pernah mengalami kepahitan, kemarahan, kekecewaan, dan kegagalan ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, kita dibuang dari keluarga, kita dikucilkan dari teman-teman. Kita merasakan pahitnya kehidupan yang membuat kita, enggak lagi saya akan coba sama seperti kopi. Stop. Saya pernah berbicara, bersaksi kepada orang dan saya ditolak. Saya enggak mau lagi bersaksi tentang orang. Cukup saya aja yang menerima kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika kopi itu ditaruh, coba lagi.
Tapi ada susu kental manis di sini. Saya coba tambahkan. Sendoknya sudah dibawa kemana ya sendoknya? Oh, ada. Dari hitam pekat, dari begitu pahit, dia berubah. Dan waktu saya tes, enak, luar biasa. Saya mau katakan gini, dulu saya nggak suka kopi, walaupun tetangga kami adalah yang memproduksikan kopi termasuk yang terbesar di Sulawesi Utara. Tapi saya nggak suka kopi karena pahit. Saya balik ke tadi, setiap kepahitan, setiap amarah, setiap kekecewaan, setiap hal yang tidak baik dan kegagalan kita, jika ditambahkan kasih Yesus di dalamnya, sesuatu yang pahit itu akan berubah. Kasih Yesus bisa merubah yang pahit menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita, menjadi pengampunan, menjadi pengharapan, bahkan menjadi keberhasilan. Pertanyaan kita, apakah kita mau tinggal dengan rasa pahit itu? Atau kita menambahkan kasih Kristus dalam hidup kita? Sehingga walaupun sesuatu yang pahit yang datang, I don't worry. Saya nggak khawatir, saya nggak takut dengan pahit, saya nggak takut dengan ditolak, saya nggak takut dengan orang bilang apapun selama saya hidup benar. Saya boleh diperbincangkan oleh semua orang, tetapi kasih Kristus yang membuat saya tetap manis kepada orang-orang di luar. Poinnya adalah tambahkan dua hal ini dalam hidup kita. Yang pertama, bayar harga. Dan yang kedua adalah berani untuk berkorban. Ketika kita berani lakukan itu, itulah contoh Kristus. Sehingga firman Tuhan menulis, oleh karena satu orang yang disalibkan. Adam yang pertama jatuh dalam dosa dan membuat semua manusia berdosa. Tapi Adam yang kedua datang, menebus setiap kita dari dosa dan pelanggaran. Dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kuasa darahmu Yesus, sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku, jadikanku lebih dari pemenang. Kuasa darahmu Yesus. Sambil kita bangkit berdiri, sembuhkan sakitku. Kuasa darahmu memulihkan hidupku, jadikanku lebih dari pemenang. sambil dengan lembut Lumen nyanyikan lagu ini. Bapak Ibu sekalian, sambil tutup mata. Mungkin ada hal yang Tuhan taruhkan ketika pastor menyampaikan tentang kebenaran ini. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan minta untuk kita berikan kepada Tuhan. Sesuatu yang selama ini berharga. Mungkin egomu yang paling berharga buatmu. Mungkin harga dirimu yang paling berharga yang Tuhan lagi minta. Tuhan boleh minta apapun. Tuhan boleh minta materi uang saya. Tapi kalau saya harus minta maaf kepada orang itu gak mungkin. Kalau saya harus mengampuni apa yang dia buat begitu sakit, Tuhan gak mungkin. Tapi sore malam hari ini Yesus rela mati di atas kayu salib untuk merubah kutuk jadi berkat. Untuk membuat kita yang terbatas menjadi unlimited bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau, Tuhan ingatkan tentang hal itu. Bahkan ada hal yang Tuhan minta untuk engkau korbankan. Untuk sesuatu yang Tuhan mau. Sambil tutup mata, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang Engkau minta untuk kami lakukan. Malam hari ini
Ajar kami untuk taat. Ajar kami untuk menambahkan pay the price and sacrifice dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan cakap melakukan segala perkara. Dan jika Engkau meminta itu bagi kami, ajar kami untuk melepaskannya, memberinya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa darah Yesus telah menebus kami dari dosa dan maut, dan menyembuhkan kami, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.